Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pengolahan data, mata kuliah Manajemen Data, semester 5, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilaya Sinta Nuliasari, NIM 191102033. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuswani Saputra, NIM 191102031. Nama saya Retno Puji Astuti, NIM 191102002. Perkenalkan, nama saya Yeni Daryanti, NIM 2011-0213. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsa Bilaya Sinta Nuliasari, NIM 191102033, Ahmad Yuswani Saputra 191102031, Retno Puji Astuti 191102002, Yeni Daryanti 2011-02013, Sony Ade 2011-02003. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen data. Apa sih manajemen data itu? Manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Kemudian, pengolahan data. Apa sih pengolahan data? Pengolahan data atau manajemen data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan pengumpulan data. Data yang masih mentah atau yang bisa disebut dengan raw data perlu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya ada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data ada 4. Yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga processing, dan yang keempat cleaning. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Tahapan yang pertama yaitu ada editing. Editing yaitu kegiatan melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner, apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah memenuhi indikator kualitas informasi sebagai berikut. Yang pertama lengkap. Lengkap di sini maksudnya semua pertanyaan sudah terisi jawabannya. Yang kedua jelas, jawaban pertanyaan tulisan cukup jelas terbaca. Yang ketiga relevan, jawaban tertulis relevan tidak dengan pertanyaan. Yang keempat konsisten, apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi jawabannya konsisten. Tahapan yang kedua yaitu coding. Coding adalah kegiatan merubah data berbentuk huruf atau kualitatif menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Kegunaan dari coding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat saat entry data. Misalnya untuk variabel jenis kelamin dilakukan coding 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tahap yang ketiga yaitu processing. Processing yaitu kegiatan memproses data agar dapat dianalisis dengan cara mengentry data kuesioner ke paket program komputer, misalnya menggunakan SPSS, Statistical Product and Service Solution for Windows. Tahapan yang keempat yaitu cleaning. Cleaning yaitu pembersihan data merupakan kegiatan kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat kita mengentry ke komputer. Kemudian, cara meng-cleaning data. Yang pertama, mengetahui missing data. Cara mendeteksi data dengan membuat distribusi frekuensi dari variabel yang ada. Misal, data yang diolah data mahasiswa terdiri jenis kelamin dan agama. Tabel yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang. Jenis kelamin perempuan berjumlah 30 orang. Jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 55. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel agama. Agama Islam berjumlah 45 dan agama Kristen berjumlah 5. Total dari kedua agama tersebut ada 50. Dari kedua tabel memperlihatkan bahwa tabel jenis kelamin tidak ada nilai yang hilang, yaitu 55 mahasiswa. Sedangkan pada tabel yang kedua ada 5 data yang hilang. Total harusnya 55. Cara yang kedua yaitu mengetahui variasi data. Cara mendeteksi dengan mengeluarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Dalam entry data biasanya data dimasukkan dalam bentuk kode. Misalnya untuk variabel jenis kelamin laki-laki kode 1 dan perempuan kode 2. Untuk mengetahui kesalahan label di bawah ini. Tabel 3 jenis kelamin. Jenis kelamin 1 berjumlah 25 orang, jenis kelamin 2 berjumlah 25 orang dan jenis kelamin 3 5 orang.
yang mana jumlahnya 55 orang. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengetahui konsistensi data. Cara mendeteksi ketidakkonsistensian data dengan menghubungkan dua variabel. Yang pertama, membandingkan dua variabel, yang mana dapat dilihat pada tabel 4 keikutsertaan imunisasi dan juga tabel 5 jenis imunisasi. Nah, dari tampilan di atas ada ketidakkonsistensian antara peserta imunisasi yaitu 25 anak dengan jenis imunisasi yaitu 20 anak. Harusnya jenis imunisasi juga 25 anak. Cara yang kedua yaitu membuat tabel silang. Contoh menghubungkan variabel umur dengan jumlah anak yang dapat dilihat pada tabel 6. Keterangan bintang, ada 2 responden umur 15 tahun dan anaknya ada 5 orang. Terdapat kesalahan entry data. Nah, berikut ini ada tutorial pengolahan data dengan SPSS. Yuk kita simak bersama-sama agar bisa menerapkan pengolahan data dengan SPSS. Kali ini saya akan membuat video mengenai pengolahan data. Untuk mencarinya, pertama kali kita buka file. Ini filenya saya open. Sebelumnya saya udah buat ya, udah buat datanya, udah saya simpan. Nah, seperti sekian. Ini data ini struktur modal itu rumusnya utang dibagi apa ya? Total aset. Kenapa hasilnya sedemikian rupa? Karena ini udah dibagi makanya hasilnya sekian. Data yang sebelumnya itu seperti ini. Oke, data utang dibagi total aset. Jadi ini utang, ini total aset, dan ini hasilnya. Oke. Dan ukuran perusahaan total aset. Ini ukuran 0,39. Ini kok nilainya bisa 2 desimal gitu ya. Itu karena kebesaran, makanya saya kecilin, yaitu dibagi dengan nilai yang tertinggi di dalam total aset tersebut. Jadi saya bagi 1 triliun ini, makanya hasilnya saya buatkan 2 desimal. Oke. Kita lanjut aja. Untuk mencari deskripsi statistiknya itu kita klik ini. Kita masukin variabelnya, kita pindah ke sini dan kita klik save. Pengaturan optionnya harus seperti ini dan kita klik OK. Oke. Jadi yang kita dapatkan itu seperti ini apa ini? Oke, yang kita dapatkan persis sama ya hasilnya. Jadi kalau misalnya ukuran perusahaannya belum kita bagi, maka di sini akan keluar min gitu, dan itu untuk kurang bagus ya. Jadi kita desimalkan aja kalau misalnya ada menggunakan ukuran perusahaan. Oke, hasilnya seperti ini, sama dengan skripsi yang saya buat ya. Habis itu uji normalitas kita tekan analyze, regresi, kita masukin dependennya atau y-nya, terus independen atau x-nya ke sini. Habis itu save understand diesel. Oke. Belum sampai di sana, klik analyze lagi, tes ini dan standardizernya. Oke. Nah, hasil yang didapatkan itu signifikannya sebesar 0,018. Bisa dikatakan normal apabila signifikannya lebih dari 0,05.
sedangkan yang kita dapatkan ini sebesar 0,018. Bagaimana caranya? Itu untuk normalnya itu sebenarnya berbagai macam cara, tapi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan outlier. Sama ya yang saya dapatkan 0,18. Jadi dengan menggunakan outlier nanti hasilnya akan seperti sekian. Oke, kita pindah ke tadi ya. Habis itu kita klik analyze. Analyze salah. Cara outlier itu kita harus menghapus bagian data yang bermasalah, yaitu dalam rentang, kalau outlier itu dalam rentang min 2,5 sampai 2,5 ya. Itu data yang saya hapus, data yang sekian. Oke, kita hapus dulu. Habis itu kita klik analysis lagi, regresi linear, klik OK lagi untuk mendapatkan standardizer yang terbaru, hasil dari outlier. Habis itu klik ini, oke. Dan standardizer yang pertama kita hapus, kita masukin standardizer yang kedua. Berbelit-belit lidah. Oke, nilai yang kita dapatkan tuh kan udah berubah ya datanya, jadi 42 147. Oke, sama. Oke, seterusnya yang kita lakukan yaitu untuk uji multikolonialitas. Untuk uji multikolonialitas kita tekan ini ya, linear, statistik, checklist yang kita ubah ke metrik, diagnosa, dan tekan OK. Sama ya hasilnya yang didapatkan. Fifth kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja kita percepat waktunya ya dengan mencari uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas kita klik analyze, transform komputer, kita klik abbreviate. Terus yang ini kita analyzer yang kedua tadi, kita klik OK. Oke. Habis itu kita klik regresi linear, dependennya kita masukin yang agresif. Habis itu ini kita pindahin ke atas lagi ya, kita OK. Hasilnya segini. Sama hasilnya. Ini heteroskedastisitas ya. Habis itu autokorelasi, kacau, hujan pula. Autokorelasi yaitu analysis regresi linear. Ini kita ubah lagi dengan masukkan variabel y-nya. Korelasi itu menggunakan durbin. Hasilnya sama ya. Sama. Dan terakhir ini uji F statistik, koefisiensi determinasi sama uji statistik ini sama rumusnya, kita masukin aja kayak gini ya, linear. Ini kita checklist, oke. Dan hasilnya udah semua. ANOVA 56213. Oke. Lagi koefisiensi determinasi 0,5. Mana dia?
bermanfaat. Oke, senang. Nah, selesai sudah pembahasan sesi kali ini tentang strippingnya. pengolahan data. Yang bisa kami simpulkan bahwa pengelolaan data diawali pengumpulan data dan Oke. diakhiri dengan Nah, kesimpulan. sekian Pengolahan aja. data Semoga diawali dengan bermanfaat dan editing, coding, processing, dan diakhiri dengan cleaning. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.